Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 praktikan laboratorium sistem informasi manajemen dengan anggota saya sendiri Ubaidillah dengan PM 21101 dan teman saya. Saya Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 210320100100. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan modul 1 dan 2 dari laboratorium sistem informasi manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan resmi modul 1 yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Di pendahuluan, kemudian kita memasuki latar belakang. Sistem informasi manajemen menurut O'Brien merupakan sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transportasi yang teratur. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi tim Berners-Lee Robert dengan Kaliau dari organisasi European Organization for Nuclear Research atau disingkat juga dengan CERN. Saat ini, keinginan untuk melanglang buana dan dikenal oleh masyarakat luas menjadikan target dan keinginan oleh semua perusahaan tidak terkecuali PT Dross Rental. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang fokus pada penyewaan drone, di mana saat ini perusahaan tersebut ingin memperlebarkan sayapnya agar dikenal oleh banyak orang. Oleh sebab itu, perusahaan ini ingin membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web yang dirancang dengan HTML. Dalam website tersebut, PT Dross Rental ingin menampilkan tentang perusahaan, produk yang disewakan, serta pendiri perusahaan tersebut. Selanjutnya kita memasuki rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari praktikum HTML atau Hypertext Markup Language ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang HTML atau Hypertext Markup Language pada pembuatan web penyewaan drone PT Dross Rental. Adapun tujuan praktikum dari HTML ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui mengenai penerapan tag, atribut, struktur, dokumen HTML. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui karakteristik bahasa pemrograman HTML. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat membuat skrip web, khususnya pada studi kasus penyewaan drone. Selanjutnya kita memasuki tinjauan pustaka. Poin A adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri merupakan sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Berdasarkan pendapat Nugroho pada tahun 2018, jenis-jenis sistem informasi terdiri dari sebagai berikut ini. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS. Yang kedua adalah Office Automation System atau disingkat juga dengan OAS. Kemudian ada Sistem Informasi Manajemen atau disingkat juga dengan SIM. Dan keempat ada Decision Support System atau juga dikenal dengan DSS. Yang kelima adalah sistem pakar dan kecerdasan buatan, dan yang keenam Group Decision Support System atau juga dapat dikenal dengan GDSS. Dan yang terakhir adalah Executive Support System atau biasa yang dikenal dengan ESS. Kemudian kita masuki poin pengertian HTML. HTML sendiri merupakan bahasa utama dalam membuat website. Dikenal juga dengan nama Hypertext Markup Language. Lazimnya, semua halaman web ditulis menggunakan variasi HTML. Dengan HTML, pengembangan website dapat memastikan bahwa teks, gambar, dan multimedia dapat menyatu dengan elemen lainnya. Selanjutnya kita masuki poin sejarah HTML. Sejarah HTML pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee, ilmuwan dari organisasi European Organization for Nuclear Research atau disingkat juga dengan CERN pada tahun 1990. Awalnya, markup language diciptakan oleh IBM, perusahaan hardware dan software asal Amerika Serikat.
Sejak tahun 1991, tim Berners-Lee yang juga penemu World Wide Web mengembangkan HTML sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan CERN dalam mengakses dokumen satu sama lain. Barulah di tahun 1993, bahasa markup ini meluncurkan resmi ke publik dan berkembang menjadi berbagai versi hingga saat ini. Selanjutnya adalah poin elemen HTML. Elemen merupakan komponen HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Elemen terdiri dari teks dan simbol yang berupa tag pembuka, isi tag, dan konten dan tag penutup. Selanjutnya adalah tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan tag HTML yang ditulis. Berikut ini adalah tabel jenis-jenis tag pada HTML. Selanjutnya memasuki atribut HTML. Tiap-tiap elemen kadang memiliki atribut khusus yang hanya bisa digunakan pada elemen tersebut. Ada juga atribut yang bersifat global dan bisa ditambahkan ke semua elemen. Berikut ini jenis-jenis atribut yang harus diketahui. Yang pertama adalah atribut global. Berikut ini adalah tabel nama atribut pada atribut global. Kemudian yang kedua adalah atribut event. Berikut ini adalah tabel nama atribut event. Dan yang ketiga adalah atribut khusus. Berikut ini adalah tabel atribut khusus. Kemudian fungsi HTML. Penggunaan HTML adalah untuk mengatur tampilan halaman web, terutama menyusun teks seperti paragraf dan heading, hingga menambahkan link dan gambar. Lebih lengkapnya fungsi HTML adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat struktur halaman web. Yang kedua adalah menambahkan konten website. Yang ketiga, mengatur format dan tata letak. Yang keempat, mengarahkan pengguna ke halaman website lain. Kemudian, kita masuki poin Microsoft Visual Code. Microsoft Visual Code atau VS Code merupakan sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform seperti Linux, Mac, dan Windows. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Visual Code, di antaranya adalah IntelliSense, Git integration, debugging, dan fitur ekstensi yang menambahkan kemampuan text editor. Berikut ini adalah poin-poin dari fitur-fitur Visual Code Studio. Pertama adalah basic editing, yang kedua adalah IntelliSense, yang ketiga adalah debugging, yang keempat adalah extension marketplace, dan yang kelima adalah GitHub integration. Kelebihan Visual Code yang pertama, tersedia di banyak platform. Kedua, fitur yang lengkap. Ketiga, performa secepat kilat, dan yang keempat adalah dukungan arsitektur terbaik. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Kita masuki poin A, yaitu studi kasus. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Untuk pembuatan skrip website akan dijelaskan terlebih lanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan aku jelasin mengenai coding dari modul 1 ini menggunakan HTML. Yang pertama di sini seperti biasa ada tag doctype dan HTML language. Ini tag pembuka untuk HTML ya. Lalu di sini ada tag head. Nah, di tag head ini ada yang namanya title dan style. Title ini untuk membuat judul dari webnya, mengganti judul dari webnya. Lalu style ini untuk mengisi CSS, untuk menambahkan CSS pada HTML. Lalu di sini ada tag body. Nah, di tag body ini kita bisa membuat isi dari web menggunakan bahasa HTML. Nah, di sini aku kasih pertama ini ada tag header untuk menandai headernya. Lalu ada tag H1. Ini untuk membuat tulisan dengan ukuran paling besar, dan aku beri style text align center biar nanti tulisannya ada di tengah.
Nah, kemudian ini isi dari tulisannya, yaitu selamat datang di website PT Dross Rental. Nah, kemudian di sini ada tag nav. Nah, ini aku gunakan untuk menandai isi dari webnya. Lalu ada tag H2 untuk membuat tulisan yang lebih kecil daripada tag H1. Nah, ini untuk buat subjudul di sini. Subjudulnya latar belakang pendiri. Kemudian ada image search. Nah, ini untuk tag untuk menambahkan gambar. Di sini search ini src ini digunakan untuk menunjukkan gambar mana yang akan dimasukkan. Dan di sini ada tag width dan height. Nah, width ini untuk mengatur ukuran ke samping, ukuran gambar ke samping, dan height ini untuk mengatur ukuran gambar ke atas dan bawah. Kemudian di sini ada tag P atau paragraf untuk membuat paragraf. Di sini ada 2 paragraf yang isinya keterangan dari pendiri perusahaan. Nah, di dalamnya ada tag B. B ini bold atau untuk membuat tulisan tebal. Lalu ada tag U atau underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. Lalu ada I atau italic untuk membuat tulisan miring. Kemudian ada tag BR. Nah, ini untuk membuat tulisan enter, untuk membuat enter pada tulisan. Lalu ada tag H2 ini untuk membuat tulisan yang lebih kecil tadi. Nah, kemudian di sini ada tag OL yang digunakan untuk mengelompokkan elemen. Nah, di sini yang dikelompokkan yaitu elemen merek-merek drone. Di sini ada tag LI yang berisi merek drone-nya. LI ini untuk membuat tag list dari drone-nya nanti. Ini ada DJI, ada Autel Robotics, ada Parrot, dan yang lain-lain. Lalu aku beri image source untuk memberi gambar dari tiap drone-nya. Nah, lalu di sini ada paragraf yang isinya keterangan dari drone-nya. Di sini ada harga sewa berapa, kualitasnya seperti apa, dan stok produknya berapa. Sama untuk merek-merek drone yang lain. Dan yang terakhir ini ada footer. Kita buat tag footer untuk menandai footer. Lalu kemudian ada tag H3 untuk membuat tulisan yang lebih kecil daripada H1 dan H2. Di sini isinya kontak us, dan ada tag A ini untuk pengelompokan saja. Dan kemudian di dalamnya ada ini image alt ini. Nah, ini untuk menampilkan gambar ya, seperti tag image yang atasnya tadi, seperti yang ini, seperti ini. Nah, ini di yang tag image bawah sendiri ini isinya logo Instagram. Nah, kemudian di tag sebelumnya ada tag A ini, aku beri href dan link Instagram dari perusahaan. Nah, jadi ketika nanti logo Instagramnya ini diklik, nanti akan masuk ke link yang ada di href ini. Oke, kemudian kita coba buka di browser untuk menampilkan hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Di sini untuk headernya, selamat datang di website PT Dross Rental. Nah, ini aku beri sedikit CSS untuk menandai saja. Ini CSS-nya ada di textile ini yang di dalam head. Dalam head ini ada textile. Nah, ini untuk CSS. Nah, aku buat headernya itu seperti ini. Background color warnanya abu-abu, lalu warna tulisannya putih, teksnya di tengah, dan kemudian dikasih padding 20 pixel. Dan yang lainnya juga aku beri sedikit CSS untuk menandai. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini desain awal atau desain kasaran dari web perusahaan. Ini untuk katalognya. Kemudian, nah, ini ada footernya. Footernya aku beri ini logo Instagram yang kita klik nanti akan menuju ke Instagram perusahaan.
Mungkin cukup sekian penjelasan coding dari modul 1. Kita lanjutkan ke penjelasan analisis studi kasus. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini adalah output script coding HTML. Berikut ini adalah output dari script coding HTML PT Dross Rental. Selanjutnya kita masuki bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Pada poin A yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tag dalam HTML digunakan untuk menentukan dan memberitahu browser web bagaimana suatu elemen atau bagian dari halaman web harus ditampilkan atau diinterpretasikan. Yang kedua, bahasa HTML merupakan bahasa markup language yang berarti HTML menggunakan tag atau elemen untuk pemformatan konten pada web. HTML juga berkarakteristik non-prosedural yang berarti bahwa tidak ada urutan instruksi yang harus diikuti dalam pengkodean halaman web. Dan yang ketiga, untuk membuat skrip halaman web penyewaan drone digunakan beberapa tag dalam HTML, diantaranya adalah tag H1, tag H2, tag P, tag I, tag B, tag image, dan lainnya. Kemudian memasuki poin saran. Adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum modul 1 ini. Yang pertama, sebaiknya penulisan sintaks pada HTML dibuat lebih rapi lagi agar lebih mudah dibaca oleh praktikan. Yang kedua, sebaiknya penjelasan studi kasus pada modul dibuat lebih jelas lagi. Dan yang ketiga adalah sebaiknya video pembelajaran yang disajikan dibuat lebih detail agar mudah dipahami oleh praktikan. Berikutnya penjelasan dari laporan resmi modul 2 yaitu mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Kita akan memasuki pendahuluan pada poin latar belakang. Sistem informasi manajemen menurut O'Brien merupakan sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transportasi yang teratur. Cascading Style Sheet atau disingkat juga dengan CSS adalah standar teknologi pengembangan dalam pengaturan halaman web untuk menambahkan style seperti font, warna, jarak, dan lainnya ke dokumen web. Pengaplikasian CSS atau Cascading Style Sheet menjadikan web memiliki tampilan yang lebih menarik sehingga dapat memikat banyak orang untuk datang pada web tersebut. Begitu pula web pada PT Dross Rental. PT Dross Rental merupakan perusahaan yang fokus pada penyewaan drone. PT Dross Rental ingin mengembangkan sayapnya agar penyewaan drone yang dimiliki terkenal oleh banyak orang. Sehingga PT Dross Rental menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet untuk membuat website miliknya lebih menarik. Adapun rumusan masalah dari praktikum CSS atau Cascading Style Sheet ini sebagai berikut. Bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau Cascading Style Sheet pada pembuatan web penyewaan drone PT Dross Rental. Kemudian adapun tujuan praktikum dari CSS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui elemen-elemen pada CSS yang digunakan pada studi kasus PT Dross Rental. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai struktur dan cara penulisan CSS pada studi kasus PT Dross Rental, dan yang terakhir adalah untuk memahami penggunaan dan penerapan inline style CSS atau cascading style pada studi kasus PT Dross Rental. Selanjutnya kita memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah CSS sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Apabila kita membahasnya dalam konteks web, bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain sebuah halaman HTML. Kemudian kita masuki perkembangan CSS. CSS berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya perkembangan zaman. Berikut ini adalah beberapa versi CSS. Yang pertama adalah CSS 1. Versi ini merupakan versi pertama dari CSS yang dikeluarkan secara resmi oleh W3C pada tahun 1996. Kemudian CSS level 2 yang dikembangkan oleh W3C dan dipublikasikan sebagai rekomendasi style baru pada bulan Mei 1998. Kemudian yang ketiga adalah CSS
Kedua, versi 1, memperbaiki error yang terjadi pada CSS level 2, serta menghilangkan dukungan dan fitur yang kurang dan menambahkan extension pada browser. Kemudian yang terakhir adalah CSS level 3, sudah dalam pengembangan dari bulan Desember tahun 2005. Selanjutnya kita masuki struktur CSS atau Cascading Style Sheet. Yang pertama adalah selector. Selector merupakan elemen atau tag HTML yang akan diberikan style. Kita dapat menuliskan langsung nama tag yang akan diberikan style tanpa perlu menambahkan tanda, buka kurung, dan tutup kurung. Kemudian yang kedua adalah property dan value. Property merupakan sifat-sifat yang kita terapkan pada selector seperti warna teks, warna background, jarak antar elemen, garis pinggir, dan lainnya. Untuk memberikan nilai atau value pada properti, kita gunakan tanda titik 2. Kemudian memasuki poin cara penulisan CSS atau Cascading Style Sheet. Penulisan CSS terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah inline style sheet. Metode inline style adalah cara menginput kode CSS langsung ke dalam tag HTML. Kemudian cara yang kedua adalah internal style sheet. Metode internal style sheet atau disebut juga dengan embedded style sheet digunakan untuk memisahkan kode CSS dari tag HTML namun tetap dalam satu halaman website atau satu halaman HTML. Kemudian yang ketiga adalah external style sheet. Metode external style sheet digunakan untuk membuat kode CSS tersebut ke dalam sebuah file tersendiri yang terpisah sepenuhnya dari halaman HTML. Kemudian kita masuki cara kerja CSS. Cara kerja CSS yang pertama terdapat load HTML, yang kedua adalah parse HTML, dan yang ketiga adalah load CSS, dan keempat adalah parse CSS, dan yang kelima adalah render tree, dan yang terakhir adalah display. Kemudian kita masuki Tailwind CSS. Tailwind CSS merupakan framework yang bersifat utility first untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Berbasis utility, artinya Tailwind cuma terdiri dari 100% utility class dan nggak ada kelas komponen seperti navbar, button, card, modal, dan lain-lain. Kenapa kita menggunakan Tailwind CSS? Yang pertama adalah responsive, yang kedua adalah component friendly, yang ketiga adalah didesain untuk disesuaikan. Kemudian adalah fungsi CSS. Menurut pengertian dan penjelasan CSS di awal, tentunya telah tersirat bahwa CSS berfungsi untuk menyederhanakan kerja HTML. Adapun beberapa fungsi CSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat halaman situs dengan cepat. Yang kedua, desain diproses dengan cepat. Dan yang ketiga adalah adaptif terhadap berbagai perangkat. Kita memasuki keuntungan dalam penggunaan CSS. Yang pertama, CSS menghemat waktu. Yang kedua, membuat halaman lebih cepat. Dan yang ketiga, perawatan mudah. Keempat, gaya unggul ke HTML. Kelima, kompatibilitas terhadap sejumlah perangkat. Dan yang keenam adalah mempunyai standar web global. Selanjutnya kita memasuki bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Di sini adalah yang pertama poin studi kasus. PT Dross Rental mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan drone yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, skrip coding website perusahaan PT Dross Rental. Oke, selanjutnya akan aku jelasin mengenai coding dari modul 2 menggunakan CSS dan HTML. Seperti biasa di sini ada pembuka untuk HTML, lalu di dalam tag head ini ditambah dengan script dari Tailwind biar nanti mudah untuk melakukan codingan. Lalu jangan lupa text style untuk menambah coding CSS, dan kemudian di bagian body ini isinya masih sama seperti coding di modul 1, cuma ditambah CSS biar desainnya lebih mantap.
Nah, di sini ada headernya. Headernya itu ada logo perusahaan ini sama nama perusahaannya, yaitu Trows. Nah, di header ini aku kasih background warna abu-abu. Terus fontnya ini untuk mengakses tailwindnya ya, kayak gini, font bold biar tulisannya tebal. Lalu font sans, ini jenis tulisannya sans. Lalu teks 6XL biar besarnya itu sebesar 6XL. Kita coba buka di browser. Nah, nanti jadi seperti ini untuk headernya. Ada logo dan ada nama perusahaannya. Lalu kemudian ini ada tag nav atau navigasi. Di sini ada tombol-tombol navigasi kayak ini, about, katalog, CEO. Nah, tombol-tombol navigasi ini diberi CSS dengan ditambah background color warna abu-abu, lalu teksnya center di tengah. Dan kemudian untuk listnya, di sini kan aku buat about, katalog sama SEO-nya pakai list. Nah, di sini biar listnya jadi ke samping, dibuat display inline block. Lalu kemudian dikasih margin kanan 10 pixel biar agak jauh antar listnya. Lalu kemudian di sini displaynya block biar agak berjauhan nanti antar elemennya, biar dikasih padding nanti bisa berjauhan. Terus warna tulisannya hitam. Kemudian text decoration none. Kalau link gitu kan, ini kan pakai link dibuatnya. Nah, itu kalau link kan pasti ada garis bawahnya. Nah, biar hilang garis bawahnya, ini dipakai text decoration none. Lalu kemudian di bagian sini ada keterangan jargon perusahaan. Ini ada di bawahnya navigasi di sini. Nah, ini dibuatnya menggunakan HTML buat tag div. Lalu kita buat dekorator namanya cut ini ya. Ini backgroundnya aku kasih hitam. Lalu kemudian dikasih background gambar. Nah, jadi nanti background warna hitam sama gambar ketumpuk gitu. Terus di sebelah sini aku kasih background blend mode biar warna hitamnya nanti agak pudar, jadi biar gambarnya agak gelap, jadi bisa dikasih tulisan kayak gini biar tulisannya kelihatan jelas. Kemudian warna tulisannya aku ubah jadi putih dan kasih padding 150 pixel biar agak jauh dari samping-sampingnya. Lalu kemudian di bawahnya ini ada tentang perusahaan. Nah, ini dibuatnya pakai ini yang di bagian ini. Ini sama kayak yang coding sebelumnya, tapi bedanya di sini aku tambah CSS about ini. Tambah dekorator about. Dimasukkan di sini dekoratornya di dalam div-nya. Lalu kemudian di sini aku beri background putih, bordernya bentuknya solid, tebalnya 1 pixel, warnanya putih, jadi ada bordernya kayak gini dan warnanya putih. Lalu kemudian aku beri border radius 10 pixel biar pojoknya ini pojoknya biar melengkung, nggak tajam-tajam gitu ya. Kemudian aku pakai filter drop shadow. Nah, ini drop shadow ini fungsinya untuk membuat bayangan. Jadi nih di pinggiran bordernya ini kan ada kayak bayangan hitam. Nah, itu biar terlihat agak menonjol gitu kotaknya. Kemudian text line center biar tulisannya di tengah. Lalu margin top, ini margin dari elemen ini satu kotak ini biar
agak ke atas, jadi aku buat negatif 70 pixel ya, biar naik ke atas 70 pixel. Lalu kemudian margin kirinya 150, ini biar agak ke tengah gini, dan margin kanannya juga 150. Kemudian kasih padding bottom 20 pixel. Padding ini fungsinya untuk ini, biar tulisannya ini naik ke atas sedikit, biar enggak terlalu mepet sama garis border yang bawah. Kemudian di bawahnya ada katalog ini. Nah, ini katalognya menggunakan slider ya, slider ke samping kayak gini. Nah, cara membuatnya itu pertama kita masukkan dulu katalognya semua. Ini katalognya sama kayak yang di modul sebelumnya. Nah, bedanya di sini ada yang namanya kontainer, dekorator kontainer ini. Nah, ini kita buat di displaynya flex, biar tiap elemennya nanti ke samping arahnya ya, gambar-gambarnya ke samping, ini ke samping semua. Lalu kemudian overflow X scroll. Nah, ini untuk memunculkan scroll ke kanan kiri kayak gini. Lalu kemudian aku kasih padding 10 pixel. Ini padding height, ini untuk menyesuaikan ukurannya saja, ukuran dari tiap elemennya ini. Lalu kemudian ini scroll snap type, ini juga biar nanti bisa di scrollnya dalam satu elemen ini aja, satu elemen katalog aja. Lalu kemudian scroll padding 24 pixel, ini biar scrollnya nanti agak jauh dari elemennya. Lalu kemudian gap 24 pixel, ini tiap elemen kotak ini aku kasih gap 24 pixel. Lalu kemudian margin inline auto. Margin inline auto ini nanti biar marginnya ini menyesuaikan, margin dari tiap elemen ini menyesuaikan kotaknya. Lalu container item ini untuk tiap gambarnya, tiap satu kotak ini. Nah, di sini aku kasih padding 24 pixel biar nanti agak jauh gitu dari bordernya. Ini kan ada border warna abu-abu ini. Nah, ini biar agak jauh 24 pixel tiap pojok-pojoknya. Kemudian di sini aku kasih border hitam, tebalnya 2 pixel. Nah, ini kan ada hitam-hitamnya kan di tiap kotak. Nah, itu border hitamnya yang bagian ini. Lalu border radius kayak tadi biar pojoknya melengkung. Lalu scroll snap line start. Nah, ini biar nanti ketika di scroll ini yang ke kanan dan ke kiri cuma bagian katalognya, seperti itu. Lalu di tiap satu div ini, tiap satu merek drone ini aku kasih background sama kayak membuat yang bagian atas tadi, yang bagian ini. Aku buat background warna hitam dan background gambar jadi satu. Ini background warna hitam dan gambar URL ini jadi satu. Kemudian background blend mode darken, jadi warna hitamnya nanti agak pudar gitu ya, biar bisa dikasih tulisan. Lalu background size cover, jadi nanti backgroundnya menyesuaikan bentuk ini ya, bentuk bordernya. Kemudian ini untuk mengatur teksnya pakai Tailwind ya. Text center ini agar tulisannya di tengah, text white warna teksnya jadi putih. Lalu teks 5XL ukurannya besar 5XL. Lalu font bold biar tebel. Lalu di sini juga ada untuk keterangan harga sewa, kualitas dan stok produknya. Di sini pakai style ya, bukan pakai Tailwind ini pakai inline CSS. Ukurannya ini 500 pixel
lebarnya 500 pixel, biar 500 pixel ini nanti biar kotaknya ini juga agak lebar gitu ya. Jadi aku buat 500 pixel. Lalu warnanya putih, warna tulisannya putih. Kemudian nah ini pakai Tailwind lagi, Class Font Bold dan Text Center, tebal dan teksnya di tengah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sama ini untuk semua elemen ya, semua merek drone. Cara buatnya sama. Nah kemudian di bawah ini ada founder, ada keterangan pendiri perusahaan. Ini mirip kayak yang sebelumnya, cuman bedanya di sini aku kasih flex, ini bagian flex. Nah flex ini fungsinya biar tiap elemen ini, tiap paragraf, tiap elemen div ini, misalnya satu elemen, terus ini satu elemen, lalu ini juga satu elemen. Nah ini biar arahnya nggak ke bawah. Kalau nggak ada flexnya kan nanti ke bawah. Ini terus ini di bawahnya, tulisan yang ini di bawahnya. Nah ini nanti jadi ke samping kayak gini, jadi ke samping semua kayak gini. Terus selanjutnya di sini aku pakai grid kolom 2. Jadi kita buat 2 kolom, ini 1, 2. Buat 2 kolom ini biar dia bisa jadi dibagi menjadi 2 kolom gitu ya, biar bisa ke samping tulisannya. Lalu kemudian di bawahnya, nah ini ada footer. Footer ini bikinnya hampir sama kayak header, cuman bedanya di sini warnanya ya, warna backgroundnya abu-abu. Ini cara buatnya pakai dekorator yang di bagian style CSS. Ini footer. Nah ini backgroundnya warnanya abu-abu, lalu tulisannya putih, text align center biar tulisannya di tengah, dan aku kasih padding 20 pixel biar dia agak ke tengah, ini atas bawahnya biar nggak terlalu mepet. Kemudian yang terakhir, nah di sini ini ada media sosial dari perusahaan. Nah ini cara buatnya menggunakan, di sini ada link style sheet. Jadi kita ambil style sheet dari internet untuk mendapatkan logo-logo dari media sosial. Ini ada Fabva Facebook ini untuk memanggil logo media sosial Facebook. Lalu ada Fabva Instagram ini juga untuk Instagram, dan Fabva YouTube ini untuk YouTube. Nah jadi akan muncul logo seperti ini. Ini ada logo-logonya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam class wrapper. Nah di sini ada class wrappernya. Ini, nah ini ada class wrapper kan. Kita buat displaynya inline block biar tiap elemen ini ke samping juga, kayak flex tadi, tapi ini beda, ini inline block. Lalu di sini ada height dan width untuk ngatur besarnya elemen, besarnya lingkaran ini. Lalu marginnya aku buat negatif 8 pixel biar mereka mepet-mepet tiap elemen ini mepet kan. Kalau kita buat positif, misal 8 pixel gini, nanti mereka akan berjauhan. Nah kan ini jadi jauh, tiap elemennya jadi jauh, jadi jelek. Jadi kita buat negatif 8 aja. Oke, seperti itu. Lalu kemudian di sini overflow hidden. Nah hidden ini untuk menyembunyikan ini, nah tulisan Facebook ini, dan ini juga ada tulisan YouTube, tulisan Instagram ini biar tersembunyi. Lalu kemudian ada background. Ini background ini untuk warna dari elemennya. Di sini aku buat agak abu-abu gitu ya. Lalu border radius 50 pixel. Nah ini yang bikin bordernya ini elemennya ini jadi lingkaran. Aku buat border radius 50 pixel. Nah lalu kursor pointer ini untuk mengatur kursornya. Nah ketika ini kan kursornya bentuknya stick ini ya. Dan ketika aku taruh di atas elemennya, nah jadi kursor penunjuk seperti itu.
Lalu box shadow ini untuk menambahkan shadow di ininya, di elemennya, warnanya hitam. Lalu ada transition untuk semua elemen 0,3 detik ini easy out, jadi mereka akan keluar. Nah seperti ini, elemennya ini akan keluar, akan ke slide gitu ya. Kemudian ada rubber button hover, ini untuk mengatur letak ininya setinggi 140 pixel, selebar 140 pixel. Lalu rubber button icon ini untuk membuat icon dari Facebook, Instagram, dan YouTube ini. Di sini disesuaikan ukurannya sama 40 pixel kali 40 pixel biar bisa di tengah-tengah lingkarannya pas. Kalau kurang dari itu nanti tulisannya nggak pas di tengah. Dan text align center biar di tengah. Lalu border radius ini sama kayak buat yang atasnya tadi. Nah persis kayak buat yang ini. Lalu kemudian di sini ada rubber button lagi. Di sini ada backgroundnya untuk mengubah background dari icon ini. Nah ini kan warna biru, ini warna pink, yang ini warna merah. Nah itu buatnya di sini, ini warna biru. Ketika terkena animasi nanti warnanya jadi biru, jadi pink, lalu jadi merah, seperti itu. Kemudian font size ini untuk ukuran tulisan. Line height ini untuk mengatur tingginya si elemen ini. Lalu ada transisi easy out, ini juga untuk transisi biar keluar seperti ini. Untuk bagian yang dalamnya ini kan keluar gitu juga. Lalu ini untuk warna dari fontnya, warna putih. Lalu kemudian ini aku kasih font family biar tulisannya itu nggak bosen ya, ini kan bagus gitu tulisannya. Lalu font size nya 15 pixel biar nggak terlalu gede. Kemudian font weight ini hampir sama kayak font size, tapi bedanya dia bukan ngaruh ke fontnya ya, jadi ke elemen fontnya. Kemudian ada line height, ini sama kayak yang tadi line height. Nah kemudian ada margin left biar dia agak ke kanan ya. Ini kan ada gapnya dikit di tiap tulisan ini. Nah itu pakai margin ini, margin left. Lalu transisinya easy out. Nah tulisannya ini kena transisi keluar biar nanti dia bisa slide gitu. Lalu kemudian ini warna untuk tulisannya ketika dianimasikan dia akan berubah sama seperti warna dari background elemennya. Ini warna biru, pink, sama merah. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa di slide. Oh ya, ini kan enggak posisinya tetap yang ini. Elemen media sosialnya posisinya tetap. Nah, itu caranya kita buat di sini. Di sini aku buat div class fixed ya. Terus di bagian CSS kita tambahkan ini fixed ini. Nah, position fixed. Nah, ini biar ketika kita scroll elemennya jadi tetap di tempat itu. Seperti itu. Lalu ini bottom sama right ini untuk mengatur letaknya biar di bawah, di paling bawah dan paling kanan. Oke, mungkin cukup sekian. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Kita lanjutkan ke penjelasan analisis. Selanjutnya, mengenai bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah output script coding CSS pada PT Rose Rental.
Selanjutnya memasuki bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Pada poin kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen tag CSS yang digunakan pada studi kasus PT Gross Rental antara lain adalah padding, margin, background, gradient, display, color, drop shadow, cursor, height, dan weight. Selain itu, ada juga elemen tag yang diambil dari Tailwind antara lain font bold text XL, text triple XL, dan font sans. Yang kedua adalah penulisan CSS, yaitu dengan menambahkan text style di dalam tag head, atau dapat juga ditulis sebaris dengan HTML, dapat di dalam teks seperti div, li, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penulisan secara inline pada CSS dapat dilakukan dengan menuliskan seperti berikut di dalam suatu tag. Selain itu juga menggunakan Tailwind dapat dengan menuliskan seperti pada layar di antara tag head, kemudian menuliskan seperti pada layar di dalam suatu tag. Kemudian adalah poin saran. Adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum modul 2 ini. Yang pertama, sebaiknya contoh web yang dibuat oleh asisten laboratorium dibuat lebih menarik lagi agar bisa menjadi contoh untuk praktikan tentang bagaimana membuat desain web yang menarik. Yang kedua, sebaiknya penjelasan studi kasus pada modul dibuat lebih jelas lagi. Dan yang terakhir adalah sebaiknya video pembelajaran yang disajikan dibuat lebih detail agar mudah dipahami oleh praktikan. Sekian penjelasan mengenai laporan resmi modul 1 dan modul 2 dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.